Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Hendriani dengan nomor induk mahasiswa 12120600121. Di sini saya akan menjelaskan tata cara umroh dan haji. Yang pertama yaitu jika ada seseorang yang akan melaksanakan umroh maupun haji, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi. Sebagaimana seseorang mandi junub dan memakai wangi-wangian jika ada, dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, pakaian ihram laki-laki berupa 2 lembar kain ihram sebagai sarung dan penutup dada, sedangkan wanita disyariatkan memakai pakaian yang untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dan untuk wanita tidak disarankan memakai cadar dan sarung tangan. Yang ketiga ada berihram dari miqat dan mengucapkan labbaik umroh, yang artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Yang keempat yaitu jika ada seseorang tidak dapat menyelesaikan umroh maupun haji karena sakit ataupun ada penghalang lain, maka diperbolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat sebelumnya dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya ya Allah, tempat tahallul dimanapun engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan berikut, baik dalam haji maupun umroh, jika ada seseorang yang tidak dapat menyempurnakan manasiknya, maka diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Yang kelima yaitu tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholat wajiblah terlebih dahulu lalu berihram. Yang keenam yaitu setelah membaca talbiyah umroh pada poin ketiga, lalu dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini dengan suara keras pada kaum laki-laki dan suara lirih pada kaum wanita hingga tiba di Mekah. Labaik Allahumma labaik, labaik kala syarika laka labaik, innal hamda wal ni'mata wal mulk la syarika lak, yang artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujaan, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Yang ketujuh yaitu jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Yang kedelapan yaitu ketika masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, yang artinya ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang kesembilan yaitu ketika menuju Hajar Aswad lalu menghadapnya sambil mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Apabila tidak ada kesempatan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya saja. Lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak dapat kesempatan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan. Namun tidak mencium tangan kepada yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Yang ke-10 yaitu memulai tawaf umroh dengan 7 putaran. Diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri pula di Hajar Aswad.
dan disunahkan berlari-lari kecil sebanyak 3 putaran dan jalan biasa sebanyak 4 putaran. Yang ke-11 disunahkan pula untuk mengusap rukun yamani dengan pada setiap putaran tawafnya. Namun tidak dianjurkan untuk mencium rukun yamani. Dan apabila tidak punya kesempatan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Yang ke-12, ketika berada di antara rukun yamani dan hajar aswad, disunahkan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, ya Robku, karuniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ke-13 yaitu tidak ada doa ataupun zikir tertentu saat melaksanakan waktu tawaf selain yang disebutkan pada poin nomor 12, dan seseorang boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka saat melaksanakan tawaf. Yang ke-14 yaitu setelah tawaf kemudian menutup kedua pundaknya lalu berjalan menuju makam Ibrahim sambil membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang bunyinya wattakhozu min maqami Ibrahima musolla, yang artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Yang ke-15 yaitu sholat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, yang pada rakaat pertamanya yaitu membaca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat keduanya membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas. Yang ke-16 yaitu setelah sholat dianjurkan untuk meminum air zam-zam dan menyirami dengan kepadanya. Yang ke-17 yaitu kembali ke hajar aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya maupun memberi isyarat kepadanya. Yang ke-18 yaitu menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan apabila telah mendekati Safa dianjurkan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang bunyinya innas safa wal marwata min sya'airillah, yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan nabda'u bima bada Allah bi. 19 yaitu menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan, lalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. La ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknyalah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan Dia juga yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illa wahdahu anjaza wa'dahu nasoro wa'dahu rohajama'ah jaba wahdahu, yang artinya
tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan Dialah yang menepati janjinya, Dialah yang menolong hamba-hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendiri. Yang ke-20 yaitu bacaan doa pada poin nomor 19 dibaca sebanyak 3 kali. Di antara pengulangan itu dengan doa apa saja yang akan dihendaki. 21 yaitu lalu turun ke Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Yang ke-22 yaitu disunahkan untuk berlari-lari kecil dengan cepat dan bersungguh-sungguh di antara dua lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23 yaitu hingga di Marwah, kerjakan apa yang perlu dikerjakan seperti pada di Bukit Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, berzikir seperti pada poin nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang akan dikehendaki. Perjalanan menuju Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24 yaitu kemudian turunlah, lalu menuju ke Bukit Safa dengan berjalan di tempat yang sudah ditentukan untuk berjalan, dan berlari bagi laki-laki di tempat yang sudah ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Bukit Safa dan lakukan hal seperti semula. Dengan demikian dihitung sebanyak 2 kali putaran. Ke-25 yaitu lakukanlah hal yang ada di poin nomor 24 sebanyak 7 kali dan berakhir di Marwah. Ke-26 yaitu ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka diperbolehkan berzikir, berdoa, dan membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. 27 yaitu membaca doa Allahumma gfirli warhamha wa antal azul akram, yang artinya ya Robku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Ke-28 setelah sya'i, maka bertahalullah dengan mencukur seluruh rambut atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itu lebih afdol. Adapun bagi wanita, cara memotong rambutnya yaitu sepanjang 1 ruas jari. Ke-29 yaitu setelah memotong dan mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh maupun haji, dan kita telah diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Demikian tata cara umroh dan haji dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.